Halo, baiklah. Sekarang kita akan coba membahas cara menemukan solusi optimum dari metode penugasan. Jadi kalau di metode transportasi kan dia itu ada, kalau di transportasi ya ada sumber yang diarahkan ke demand gitu ya. Ada sumber yang diarahkan ke penampungnya gitu. Kalau di masalah penugasan ada pekerja yang akan diarahkan ke pekerjaannya. Jadi ini itu adalah isi bentuk efisiensinya, misalkan ini dalam unit jam gitu ya. Jadi kalau si pekerja satu ke tugas satu, pekerjaan satu dia butuh waktu 5 jam. Pekerjaan satu dikerjakan di pekerja satu dikerjakan oleh seperti ini. Pekerja satu ke tugas satu perlu 5 jam, ke tugas 2 perlu 2 jam, ke tugas 3 perlu 10 jam, ke tugas 4 perlu 3 jam. Pekerja 2 ke tugas 1 perlu 2 jam dan seterusnya sampai ke pekerjaan 4. Nah, sekarang supply dan demand itu kita isi satu karena kita maunya pekerja satu itu hanya mendapatkan satu buah pekerjaan, begitu juga sampai pekerjaan 4 dan pekerjaan satu itu hanya dikerjakan oleh satu pekerja gitu ya. Makanya di sini isinya satu. Masa di sini kita ganti aja. Pekerja satu, pekerja dua, pekerja tiga, pekerja empat. Ini kita ganti jadi kerjaan ke satu, kerjaan kedua, kerjaan ketiga, kerjaan keempat. Nah, bentuk tabel ini tuh nanti kita bentuk lagi kayak gini, salin aja sama. Bedanya kalau di sini kan demand dan di sininya supply. Ininya kita isi manual, isinya satu 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 seperti yang dijelaskan tadi. Lalu di sini sama P1, P2, P3, P4, kerja 1 sampai 4. Dan ini adalah masalah yang kasusnya itu seimbang. Jadi jumlah pekerjaan sama pega- jumlah pekerja dan pekerjaannya itu sama. Jadi nanti di bagian yang ini itu kita sengaja kosongkan. Kalau di metode penugasan kan di metode transportasi kan kita ininya ini disalin ke sini ya. Kalau di metode penugasan dia kita biarkan kosong, biar nanti kalau kita pakai rumus yang sama di metode transportasi yang lalu, jumlahan dari atas ke bawah itu hasilnya bakalan 0. Lalu rumus yang ini tuh di copy disalin ke sebelahnya, jadi nanti sama. Jumlah ke atas itu 0, begitu juga jumlahan ke yang dari samping di row sana, misalnya 0. Lalu untuk posisi ininya tuh masih sama, perkalian antara si ini dikali sama yang ini. Lalu kita pakai ke data dulu, lalu kita coba ke solver. Ini sudah saya kerjakan tadi, coba kita reset aja. Pertama ini kita kasusnya itu minimisasi atau maksimisasi, saya lupa sih, pokoknya nanti hasilnya 12, kita cek aja. Objektifnya itu si yang kolom yang ini, sel yang ini, by changing variabelnya itu kita blok si ini di shipment sama kayak di transportasinya lalu. Lalu constraint-nya itu pertama yang ini tuh kita ganti jadi integer, karena kan dia nanti kita mau masukkan ke sini tuh satu pekerjaan, pekerja satu kemana, pekerja dua kemana, pekerja tiga kemana, pekerja keempat kemana gitu ya. Makanya ini integer, nanti ini antara 0 dan 1. Lalu untuk yang ini sama kayak yang di transportasi lalu, ini dibikin jadi sama dengan si demand, lalu si row sum sama dengan si demand, si supply. Oke, nah ini kita ganti jadi simplex. Solver for no solution, semua kendala terpenuhi optimal dan semua kondisinya memuaskan gitu.
berarti kita dapat total waktu paling efisien itu biaya paling efisien itu ada di $12. Ini anggap saja kasusnya itu kayak biaya pekerjaannya itu dalam per jam gitu ya. Kalau pekerja satu ke kerjaan satu itu dia dapat upah $5 gitu ya. Jadi ini kita paling optimal kalau pekerja satu ke kerjaan 4, pekerja 2 ke kerjaan satu, pekerja 3 ke pekerjaan 2, pekerja 4 ke kerjaan 3. Yaitu adalah biaya paling optimal dan kita dapatnya di $12. Mungkin bisa ya kita coba-coba mana kemana yang paling optimal, tapi kalau pekerja satu ke sini bisa sih, tapi nanti si pekerja 3 nggak ada, dia kepaksa ke 6 atau $9, jadi tuh dia malah rugi kan kalau dia bisa dikerja $4, kayak selisih ini sama itu cuma $1, sedangkan selisih ini dengan yang lainnya itu lebih dari $1. Makanya kita kalau bisa jangan masukin pekerjaan satu ke kerjaan dua, karena dia ya ini kerjaan dua ke kerjaan 4 cuma beda $1, sedangkan kalau di pekerja 3 nanti kesini aja udah $2 gitu ya. Makanya kita cari solusi paling optimum untuk kasus minimisasi ini, dapatnya di angka 12. Sekarang kita coba pengarian tapi yang kasusnya itu, jadi untuk di kasus penugasan tak seimbang itu kita punya 4 pekerja dan diarahkan ke 5 pekerjaan ya. Jadi itu nggak seimbang karena harusnya itu 5 sama dengan 5. Sekarang kita ganti dulu. Kerjaan 1, kerjaan 2, kerjaan 3, kerjaan 4, kerjaan 5. Nah, ini tuh kita isi. Ini tuh dari soal dan kasusnya itu maksimisasi. Jadi kerja 1 di mengerjakan pekerjaan ke 1 perlu Rp90.000 upahnya, pekerja 1 ke kerjaan 2 per 7.000, kalau dia kerjaan 3 itu 85.000 dan seterusnya. Ini lalu ada untuk pekerja 2 dan seterusnya. Lalu supply-nya ini karena pekerja 1 itu hanya boleh mengerjakan 1 tugas saja, dan yang bagian demand-nya ini setiap kerjaan itu hanya boleh dikerjakan oleh 1 pekerja saja. Karena ini ada 5 pekerjaan, tapi kita pekerja kita cuma 4, kita ini kasusnya tak seimbang, jadi kita perlu tambahkan kolom dummy di sini biar dia itu menjadi kasus yang seimbang. Tambahin di sini dummy, dan dummy itu isinya 0 dan diisi 1 ya. Lalu di sini kita punya tambahin juga dummy, dan ini kita isinya itu di bagian kolom itu sama kayak di kasus transportasi ya, rumusnya persis sama, jumlahan dari atas ini. Kalau yang rosam itu jumlahan ke samping yang ini ya, sebaris dia. Oke, sekarang kalau bagian di set objektif kita itu nanti kita isinya itu sum product ya, sum product dari si yang ini kita dikalikan dengan si bagian yang ini kita. Nah, habis itu sekarang kita langsung pakai solvernya aja. Di data kita ke solver. Ini bisa dulu aja. Ini kita ganti sama si ini. Kasusnya maksimisasi, basis variabel kita ganti sama ini. Terus untuk
constraint kita itu si hasil keputusannya itu harus bernilai biner, karena cuma boleh mengerjakan satu antara 0 dan 1. Kalau 1 dia mengerjakan tugasnya, kalau 0 dia nggak ngerjain tugasnya. Dan ini lalu ada di call sum sama dengan demand. Lalu di row sum sama dengan si supply. Oke, udah 3 ya. Kita ganti syntax, kita solve, dan dia muncul solusi yang optimal, dapatnya di 360. Ini solusi optimal kita. Oke, sekian, terima kasih.